Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nopal Ilmi dengan NIM 60705233007 kelas 4702 akan menjelaskan praktikum modul 9 mata kuliah bengkel elektronika lewat video presentasi sebagai syarat dari tugas jurnal yang diberikan. Saya disclaimer di awal bahwa isi video ini antara lain menjelaskan hasil solder dan desoldering pada saat praktikum, kemudian penjelasan solder dan desoldering menggunakan solder uap, dan yang terakhir adalah kesimpulan tentang modul 9 kali ini. Pada sesi praktikum terdapat hasil dari tahap soldering, di mana praktikan melaksanakan proses tersebut menggunakan solder uap atau blower, dilengkapi dengan 2 buah kapasitor dan 3 buah resistor SMD. Dalam pandangan sebelah kanan layar, teman-teman bisa melihat hasil dari proses soldering yang telah kami lakukan sebagai kelompok. Kami menjalankan prosedur soldering dengan seksama sesuai dengan yang dianjurkan. Dimulai dengan mengambil timah menggunakan pinset, menempelkannya pada PCB, lalu menempatkan komponen yang akan disolder. Proses selanjutnya adalah menghidupkan solder uap dan memastikan pengaturan udara serta pengaturan panas sudah sesuai. Misalnya menggunakan CH2 dan setting udara sekitar 50 sampai dengan 60. Nah, pada slide ini terdapat yaitu tahap praktikum juga. Kami menggarisbawahi pentingnya pengaturan yang tepat pada solder uap, termasuk suhu dan aliran udara, yang memastikan hasil soldering yang berkualitas. Langkah-langkah ini memerlukan ketelitian serta keterampilan agar antara komponen dan PCB dapat terbentuk dengan baik. Kami pun berdiskusi mengenai strategi terbaik dalam menempatkan komponen serta agar proses soldering berjalan dengan lancar. Masuk ke tahap berikutnya yaitu sesi praktikum, berlanjut dengan tahap desoldering, yang merupakan langkah berlawanan dari soldering. Desoldering dilakukan untuk mencopot komponen yang sudah terpasang sebelumnya, baik untuk pergantian maupun proses perbaikan pada komponen tersebut. Perbaikan pada komponen tersebut dalam tahap ini, praktikan perlu memperhatikan beberapa hal yang penting. Pertama, mereka perlu mengatur suhu dan aliran udara pada solder uap sesuai dengan jenis komponen dan jenis solder yang digunakan. Pengaturan yang tepat akan memastikan proses desoldering berjalan dengan lancar dan menghindari kerusakan pada komponen atau PCB. Nah, caranya cukup mudah. Setelah pengaturan suhu dan aliran udara diatur, praktikkan kemudian mengarahkannya aliran solder uap ke komponen yang ingin dilepaskan menggunakan pinset, sambil bermanuver komponen dengan hati-hati. Mereka bisa memutar atau menarik komponen perlahan hingga terlepas dari sambungan PCB. Teknik manuver yang tepat akan membantu menghindari kerusakan pada komponen atau PCB. Nah, penting untuk mencatat bahwa kesabaran dan ketelitian sangatlah penting dalam proses desoldering ini. Praktikan mengambil waktu untuk memastikan bahwa proses desoldering berjalan dengan baik dan tidak ada kerusakan yang terjadi pada PCB. Selain itu, evaluasi pasca desoldering juga penting untuk memastikan bahwa komponen telah lepas dengan benar dan tidak ada kerusakan yang terjadi pada PCB. Dengan memperhatikan langkah-langkah dan teknik yang benar, praktikan dapat berhasil dalam proses desoldering dengan baik. Ini adalah keterampilan yang penting dalam dunia elektronika.
karena seringkali komponen perlu diganti atau diperbaiki dalam perangkat elektronik. Dalam demikian, praktikum ini memberikan pengalaman yang berharga bagi praktikan dalam menguasai teknik desoldering menggunakan solder uap. Kemudian terdapat teknik solder uap atau disebut soldering. Solder uap merupakan salah satu teknik yang penting dalam dunia industri elektronik. Prosesnya melibatkan penggunaan solder dalam bentuk padat yang dipanaskan hingga titik lelehnya, lalu diubah menjadi uap. Uap ini kemudian dideposisikan pada permukaan yang ingin disambungkan, di mana ia cepat mendingin dan membentuk sambungan yang kokoh. Teknik ini dapat digunakan secara luas dalam pembuatan PCB atau print circuit board dan perakitan komponen elektronik lainnya karena dapat memberikan sambungan yang presisi dan andal. Salah satu keunggulan utama dari solder uap adalah kemampuannya untuk menciptakan sambungan yang kecil dan padat. Hal ini memungkinkan para produsen untuk merancang dan memproduksi perangkat elektronik yang semakin kecil dan ringkas, tanpa mengorbankan keandalan atau kualitas dari sambungan. Selain itu, teknik solder uap juga meminimalisir resiko kerusakan pada komponen-komponen yang sensitif karena prosesnya yang cepat dan akurat. Penggunaan solder uap juga memberikan keuntungan dalam hal efisiensi produksi, proses penyambungan yang cepat dan presisi, yang memungkinkan produsen untuk meningkatkan produksinya mereka tanpa mengorbankan kualitas. Hal ini sangat penting dalam industri elektronik yang sering menghadapi tekanan untuk memenuhi permintaan pasar yang terus meningkat, sambil tetap menjaga standar kualitas yang tinggi. Dengan demikian, teknik solder uap tidak hanya memungkinkan penciptaan perangkat elektronik yang lebih kecil dan ringkas, tetapi juga mendukung efisiensi dan kualitas dalam proses produksi secara keseluruhan. Sebagai salah satu metode penyambungan yang paling umum digunakan dalam industri elektronik modern, solder uap juga terus menjadi inti dari inovasi dan kemajuan dalam pembuatan perangkat elektronik. Lanjut slide berikutnya, yaitu desoldering, teknik solder uap. Desoldering adalah proses menghilangkan solder yang sudah teraplikasi pada komponen elektronik atau pada PCB. Hal ini sering dilakukan untuk memperbaiki atau mengganti komponen yang rusak atau usang. Salah satu metode desoldering yang umum digunakan adalah menggunakan solder wick atau solder pump juga bisa. Alat ini bekerja dengan menghasilkan tekanan negatif serta untuk menarik solder cair dari sambungan atau lubang dari PCB. Teknik yang soldering yang efektif membutuhkan keahlian dan pengalaman agar tidak merusak komponen atau PCB yang sedang dikerjakan. Selain itu, desoldering juga dikembangkan seperti stasiun desoldering yang dilengkapi dengan pemanas untuk melelehkan solder dan sistem vakum untuk menarik solder yang meleleh dari sambungannya. Dalam industri elektronik, desoldering adalah tahap penting dalam proses perbaikan atau perakitan komponen elektronik. Kemampuan untuk menghilangkan solder dengan cepat dan akurat memungkinkan perbaikan yang efisien dan pergantian komponen yang lebih lancar. Selain itu, desoldering yang dilakukan dengan hati-hati juga dapat membantu mencegah kerusakan pada komponen atau PCB yang sedang dikerjakan untuk memastikan integritas sistem elektronik yang dihasilkan. Sehingga kemampuan dari teknik desoldering merupakan aspek penting dalam keahlian seorang teknisi atau ahli elektronik. Kemudian ada alat dan bahan yang digunakan dalam praktikum modul 9 kali ini. Ada solder uap, pinset, timah, dan juga solder wick. Yang pastinya terdapat solder uap yang merupakan alat yang penting digunakan dalam praktikum kali ini. Kemudian terdapat pinset. Pinset adalah alat yang digunakan untuk menggenggam atau memegang benda dengan presisi yang tinggi.
Alat ini terdiri dari dua lengan yang dilengkapi dengan ujung runcing atau rata di ujungnya, yang berfungsi untuk menahan atau mengambil benda dengan presisi yang diperlukan. Pinset sering digunakan dalam berbagai bidang, termasuk bidang industri elektronik, kedokteran, pembuatan perhiasan, dan berbagai jenis kerajinan lainnya. Nah, dalam industri elektronika, pinset memiliki peran yang sangat penting dalam proses perakitan dan perbaikan perangkat elektronik. Kemampuannya untuk menggenggam dan manipulasi komponen elektronik dengan presisi membuat menjadi alat yang sangat diperlukan. Pinset juga digunakan untuk memasang dan melepaskan komponen-komponen kecil seperti resistor, kapasitor, dan juga transistor pada PCB. Selain itu juga, pinset juga digunakan untuk melakukan pekerjaan detail yang memerlukan ketelitian tinggi, seperti membersihkan debu atau kotoran yang sulit dijangkau. Karena ujungnya yang runcing dan rata, pinset memungkinkan pengguna untuk melakukan pekerjaan dengan kontrol yang sangat baik, mengurangi resiko kerusakan, serta mengurangi kerusakan pada komponen atau permukaan yang sedang dikerjakan. Kemudian alat selanjutnya yaitu timah. Timah sendiri ini juga cukup penting, bahan yang cukup penting dalam praktikum modul 9 kali ini, yang mana fungsinya sebagai perekat antara komponen elektronika dengan PCB yang memiliki ukuran yang bervariasi, mulai dari 0,3 mm hingga 0,6 mm. Diameter ukuran timah yang kecil biasanya digunakan untuk penyolderan komponen yang berukuran kecil atau SMD. Sedangkan untuk timah dengan diameter yang agak besar biasanya digunakan untuk menyolder komponen axial footprint. Kemudian yang terakhir yaitu solder wick. Dalam solder wick ini dapat digunakan untuk membersihkan sisa-sisa solder pada area tertentu pada papan PCB untuk menghilangkan solder yang menempel pada kaki komponen tersebut pada saat proses pelepasan komponen. Nah, kemudian bagian-bagian solder uap terdapat yaitu tombol on dan off berfungsi sebagai pengaturan kerja alat. Pengatur panas berfungsi sebagai pengaturan uap panas yang dikeluarkan oleh solder uap. Kemudian pengaturan udara berfungsi sebagai pengaturan angin yang membawa hawa panas dari solder. Dan yang terakhir yaitu mata solder yang digunakan sebagai ujung dari penghantar udara panas yang akan dikeluarkan. Nah, di solder uap ini terdapat 3 settingan dalam pengaturan panas. Yang pertama ada CH1, CH2, dan CH3. Kemudian pengaturan udara dapat diatur sesuai kebutuhan. Dan alat dari si solder uap ini jika dia ditaruh kembali ke dalam holdernya, dia akan ke dalam setting default atau kembali ke setting defaultnya. Nah, kemudian cara penggunaan solder. Nah, kemudian cara penggunaan solder. Di mana cara pengepegangan solder ini, solder uap ini berbeda dengan solder biasa atau konvensional. Yakni caranya untuk pemegangan solder uap harus tegak lurus terhadap komponen targetnya. Pada alat tersebut, aliran udara panas dapat diatur dengan dua pengaturan. Pengaturan suhu atau temperatur panasnya yang akan dikeluarkan lewat moncong kecil di ujung solder uap, dan pengaturan kekuatan hembusan aliran udara. Pengaturan secara linear dengan satu sama lain, semakin tinggi temperatur suhunya maka aliran panas yang dipancarkan akan semakin kuat. Bahkan akan bertambah kuat lagi panasnya apabila tekanan udaranya ditingkatkan.
Cara penggunaan solder uap ini terdapat dua, yaitu yang pertama dianjurkan menggunakan tangan kanan untuk memegang solder, dan tangan kanan ini dilarang bergetar pada saat memegang solder agar mengurangi tingkat resiko yang dihasilkan. Kemudian yang kedua yaitu tangan kiri memegang pinset, yang dimana kedua tangan sudah dilengkapi dengan sarung tangan. Kemudian slide berikutnya yaitu aturan panas dan tekanan udara dalam penggunaan solder uap, yang memberikan pedoman penting dalam menjalankan proses soldering dan desoldering dengan efisien dan aman. Dengan pemahaman yang mendalam, setiap langkah praktisi dapat mengoptimalkan kinerja uap dan mencapai hasil yang konsisten serta berkualitas. Tahap pertama dari aturan ini menginstruksikan untuk menghilangkan cairan atau mengeringkan area yang akan dikerjakan dengan suhu berkisar antara 100 hingga 200 derajat Celcius. Suhu ini dirancang untuk memastikan bahwa area tersebut bebas dari kelembapan atau residu yang tidak diinginkan, sehingga meminimalkan kemungkinan terjadinya masalah seperti oksidasi pada sambungan. Kemudian saat proses soldering dimulai, suhu ditingkatkan menjadi 350 hingga 400 derajat Celcius untuk memanaskan atau mencairkan timah pada posisi atau komponen yang akan disolder. Pada tahap ini tekanan udara dikurangi menjadi 3 agar aliran solder uap lebih lambat dan tepat sasaran. Pengaturan ini memungkinkan praktisi untuk memiliki kontrol yang lebih baik atas proses soldering, mengurangi risiko kerusakan pada komponen dan PCB. Hal ini terutama penting saat menangani komponen yang sensitif atau permukaan yang rentan terhadap panas yang berlebihan. Selanjutnya, ketika tiba pada tahap menempelkan komponen baru atau mengangkat komponen yang sudah ada, seperti fleksibel dari PCB atau komponen plastik, suhu yang digunakan berkisar antara 250 hingga 400 derajat Celcius, tergantung pada jenis materialnya. Tekanan udara tetap rendah sebesar 3 untuk memastikan proses berlangsung dengan lembut dan tidak merusak komponen yang sedang dioperasikan. Dengan memperhatikan aturan panas dan tekanan udara secara cermat, praktisi dapat meningkatkan efisiensi dalam proses soldering dan desoldering, serta menghasilkan produk yang lebih andal dan berkualitas. Dan yang terakhir adalah kesimpulan pada praktikum modul 9 kali ini. Dalam pembelajaran solder uap, memberikan pemahaman mendalam tentang pengertian dan komponen-komponennya adalah langkah awal yang krusial bagi praktikan. Sebagai bagian dari tugas awal TA yang dilakukan 15 menit awal sebelum praktikum dimulai, praktikan diberikan kesempatan untuk secara sistematis mempelajari konsep dasar dan struktur solder uap. Dengan pemahaman ini, praktikan dapat mengetahui fungsi dan peran masing-masing dalam proses soldering. Selanjutnya, pembelajaran tentang tata cara pengoperasian solder uap memberikan landasan yang kuat untuk praktikan dapat menjalankan peralatan tersebut dengan efisien dan aman. Langkah-langkah yang jelas dan terstruktur membantu mengurangi resiko kesalahan dan memastikan hasil yang konsisten. Kemudian yang kedua, melalui tata cara yang benar, praktikan dapat diberikan kesempatan untuk mengaplikasikan pengetahuan yang telah mereka pelajari dalam situasi nyata dengan mempraktekkan teknik desoldering dan soldering menggunakan solder uap secara langsung. Mereka dapat mengasah keterampilan dengan lebih baik menghadapi tantangan yang mungkin timbul dan memperdalam pemahaman mereka tentang proses tersebut. Praktikan juga dapat mengidentifikasi masalah yang umum terjadi selama proses dan belajar cara mengatasinya secara efektif dengan bantuan para asprak yang telah hadir di praktikum itu. Praktikan juga langsung juga memungkinkan praktek untuk merasakan secara langsung bagaimana suhu, tekanan, dan waktu pemaparan
mempengaruhi hasil akhir dari proses soldering, memungkinkan untuk mengembangkan intuisi yang kuat dengan penggunaan solder uap. Dengan demikian, melalui kombinasi pemahaman teoritis dan praktis, praktikan dapat memperoleh keterampilan yang dibutuhkan untuk menjadi ahli dalam teknik solder menggunakan solder uap atau blower. Kemudian terakhir dari saya, jika ada kesalahan kata dan perbuatan, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.